Boleh Bapak tutup dulu ini ya screen share-nya. Ditutup dulu Pak Steve. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. So today we are going to have webinar series. It's a collaboration between PBI, English Education Department, and Winaraniri and Education USA Aceh. Basically, we're gonna have 3 series, which will be done on. This is the first series, on the 19th of August, minggu depan, tanggal 24, dan yang terakhir serinya itu adalah 31 Agustus 2020. So kita sangat berbahagia bisa memulai seri yang pertama, dan ini terlaksana dengan kerjasama antara PBI, Winaraniri, dan Education USA. Sebelum kita undang pemateri kita hari ini, mungkin teman-teman dan peserta ada yang baru tahu tentang Education USA. Allow me to elaborate a little bit about our center. So, what is Education USA? Ini adalah program di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang senternya tersebar di 400 center di 170 negara. So, it's actually not a new network, it's worldwide, yeah. So, what we do and what are the roles of Education USA? Basically, we try to help anyone who wants to study in the US. Bagaimana cara kita bantu? Mostly is by providing accurate information and comprehensive and current about opportunity to study in the US, mostly in accredited post-secondary institution in the US. What it means by accredited post-secondary institution is that it serves mainly for, like S1, S2, dan S3. Jadi tidak termasuk yang mau sekolah SMA. Where are we in Indonesia? Basically, there are 8 centers and 10 advisors. Di mana saja? Di Jakarta ini ada 2 center, Education USA Indonesia, di US Embassy Jakarta, and 1 center at America, Pacific Place, Jakarta, and another center in Surabaya, located in US Consulate General Surabaya. And we have the same center in Surabaya, another one, it's located in Universitas Erlangga. So we have in Sumatra 2 centers, one in Medan, located in US Consulate Medan. And we also have 1 center in Universitas Malang, Muhammadiyah Malang, located in Kota Malang, ya. Dan Education USA Makassar di Universitas Fajar Makassar, and Education USA Banda Aceh located in Universitas Islam Negeri atau Winarani Banda Aceh. So, saya Lili, saya adalah Education USA Advisor Banda Aceh, dan kantor kita memang beroperasi di UIN, tepatnya di Gedung Museum, tetapi it's actually open for everyone. Right. Okay. Okay. Now, another one is, what we offer, basically, we have 5 steps rules or guidelines. The first one is ketika ada yang mau sekolah ke Amerika,
kita akan membantu mereka dengan step yang pertama, yaitu research your options. Why it is important? Because you need to make decision. Kita mau sekolah ke kampus mana, ke program mana, ke kota apa ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita juga perlu menentukan finance your studies. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Finance your studies. Bagaimana sih cara kita mendapatkan funding? Atau is there any scholarships available? Dan bagaimana cara kita mendapatkan scholarship? Nanti akan dibahas oleh Pak Habib. Plan ahead and knowledge. Plan ahead and know the documents requirement to apply to your programs. It means when you want to apply to university, you need to kind of know what are the requirements asked for by the university, ya. Jadi dicari dulu apa sih persyaratan di setiap universitas. Jadi kita perlu mencocokkan yang pertama itu kita mau sekolah di mana dan apa saja sih persyaratan dari kampus. Jadi nanti kita bisa keterima di kampus tersebut. The next one, when you got accepted, you need to proceed to the next step, which is apply for your visa. Di sini peran dari Education USA bukan memberikan visa, tapi more like guide you to the process of requiring or getting the visa. And once you get the visa, the final step is prepare for your departure. Nah, di sini kita perlu melihat dokumen apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Dan misalnya kita ini mahasiswa Indonesia ya, mau ke Amerika, perlu juga memperhatikan makanan apa saja yang bisa kita bawa dan lain-lainnya. Okay, if you have questions about how to contact Education USA, probably because you are located in Aceh later on, or probably in other cities, you can also reach out Education USA Aceh through our email aceh@educationusa.org and educationusa.aceh, and finally you can also reach out through through WhatsApp. Most of the activities and programs from Education USA Aceh will be posted on our Instagram, so do not hesitate to subscribe, so you will get updated information. And today we are going to discuss, as I mentioned earlier, the first series of online seminar series PBI and Education USA Aceh, entitled Writing Strong Essays for Scholarships Applications. Nah, sesi ini sangat tepat untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa tapi kesulitan dalam menulis essay, right? And our speaker is here with us, Pak Habibur Rahim MCom, MS PhD. Hai Pak Habib. Hai Bu Lilis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so before I pass this to Pak Habib, I would like to kind of read a short biography, or probably descriptions of who is our speaker for today. Now I would like to stop share, and before I invite to Pak Habib, now everyone can see Pak Habib, right? I was unable to share my video, unfortunately. It says that the host kind of prevents me to show the video. No worries, we're gonna have 2 more sessions later on. You can see my face later on, everyone. All right. So our speaker today is Pak Habibur Rahim, MCom, MS, and PhD. What a long title, with a long, experiences for sure, right? And latar belakang pendidikan Pak Habib, beliau ini adalah lulusan PhD or Doctor of Philosophy, majoring in curriculum development. Jadi kalau teman-teman ingin later on discuss about curriculum, Pak Habib is also one of the experts, right? He graduated from Flinders University, Adelaide, South Australia, by Aceh Government Graduate Scholarships. Pada waktu itu namanya masih LPSDM, and now turned to DPSDM. No worries, it's only the brand and the name. And sementara program master beliau yang pertama, he earned that from Master of Science, majoring in Higher Education Management, from Texas A&M University, Texas, USA, by Fulbright Graduate Scholarships. Jadi bukan hanya LPSDM, tapi juga ada beasiswa Fulbright Graduate Scholarships. Bukan itu saja, another master that he earned is actually Master of Human Resource Management from Curtin University of Technology, Perth, Western Australia,
by ADS Graduate Scholarships. And now namanya juga sudah ganti menjadi AAS, Australian World Scholarships, everyone. And his first degree, which is bachelor degree, was from English Education Department pada saat itu masih IAIN Araniri, located in Darussalam, Banda Aceh. So from Banda Aceh, from Aceh, like traveling around the world to Australia and USA, and now he gonna explain to us how he passed that through and earned with the scholarships. Bagi semua peserta, if you do have questions, do not hesitate to type it the question in the chat box. Nanti sesudah presentasi kita akan mencoba menjawab semua pertanyaan. Without further ado, I would like to pass the time and like to Pak Habib. Pak Habib, over to you. All right, thanks Bu Lilis. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. It is great to see you all here, even though we are in pandemic situation. But I would like to thank Education USA in Aceh for its hospitality to run kind of this fantastic event. We do hope that all of participants get great knowledge, get good understanding and experiences on at least the way how to get information about how to study overseas. All right, so we are going to discuss actually about several things here today. The title is Writing Strong Essays for Scholarship Applications. So I add up one more, Making Dreams Come True. This is quite inspiring topic because why? When we say making dreams come true, I do believe that everyone has a dream, all right? Everyone has a dream to pursue to study overseas. I will talk both languages, bahasa and English. Ya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris because I do believe that the participants, this morning participants are not only from English Education Department student, but also from General Department student. Because some of my friends also talked to me, passed me a message, saying that they would like to join this program. Okay, so what we are going to do this morning is we are going to have a look at this is the outline of this morning presentation. Persiapan awal ketika mengisi aplikasi, komposisi study objektif setelah menulis atau mengisi aplikasi, dan at the end we are going to have a look at contoh aplikasi yang sukses. Artinya apa? Seperti Ibu Lili sampaikan di awal, saya S2 pertama adalah dari Curtin University of Technology in Perth, Western Australia, disponsori oleh ADS waktu itu. Artinya saya mendapat beasiswa Australia atau sekarang AAS, ya. Terus saya juga nanti akan membahas paling tidak dua contoh aplikasi yang disampaikan atau ditulis oleh teman-teman yang sudah berangkat ke Australia dan sebagian telah lulus. Jadi dua contoh aplikasi nanti yang akan coba kita lihat mungkin memberikan gambaran kepada kita semua apa yang mereka lakukan. And I do believe that the applications are very strong, and that's good for you to learn the way they write or they develop the application, including how they wrote the study objective. Jadi bagaimana mereka melihat studi objektifnya nanti. And I also have two applications from student graduated from US. Ada dua aplikasi yang saya juga nanti akan coba bahas dari Fulbright, dari mahasiswa Fulbright yang telah selesai, dan juga ada yang baru lulus tetapi tidak mengambil Fulbright because at the same time this student obtain double scholarship, one from AAS to study in Australia, pursuing her master degree, and another one is from Fulbright scholarship to study or to pursue her master degree in US.
She decided to go to study in Australia because why? Her parents insisted on her to pursue her master's degree in Australia rather than to go to US. Right? So this kind of outline that we are going to discuss today. If you look at the title, it focused mainly on writing strong essays. Ya, jadi kalau kita lihat title yang diberikan kepada saya, sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana menulis essay ya yang baik. Tetapi saya berpikir begini, essay itu adalah part of the scholarship application. Ya, jadi essay itu adalah bahagian dari proses, bahagian dari aplikasi yang kita kirimkan. Oleh sebab itu, saya berharap begini, kita bukan hanya semata-mata memperhatikan essay, tetapi ada hal yang lebih signifikan, ada hal yang lebih penting yang jauh hari kita persiapkan. Oleh sebab itu, saya juga akan nanti berusaha melihat langkah-langkah awal. Kenapa? Karena langkah-langkah awal inilah sebenarnya yang membuat kita itu ingin sekolah ke luar negeri. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Saya sebenarnya nggak tahu itu apa namanya beasiswa Fulbright, nggak pernah tahu apa yang namanya beasiswa ADS. I don't know about the scholarship to pursue master degree in UK, for instance. But how did I get my scholarship to pursue both masters? First one at Curtin and second one at Texas A&M, right? Jadi bagaimana saya mendapatkan itu? Apakah sejak awal saya mengenal dengan beasiswa? Sejak awal saya telah bisa menulis isi? Bukan. Ya, jadi kalau kita lihat persiapan awal itu adalah yang pertama, buat rencana yang matang, persiapkan segala sesuatu mulai dari waktu masih sekolah atau masih kuliah, karena saya yakin ya sekali lagi ada teman-teman yang ikut nimbrung di acara ini, teman-teman yang masih kuliah, ya. Jadi jangan tunggu sampai tamat, sampai wisuda, jangan. Kalau memang kita masih sekolah, ya masih semester 1, semester 2, dan seterusnya, dari sekarang itu harus memiliki suatu impian, harus memiliki suatu rencana. Ya, nanti katakanlah tamat S1 mau kemana. Ya, jadi ketika mau kemana itu sudah jelas arahnya. Okay, I want to pursue my master degree in Australia. So, if that is your dream, what you need to do? You need to brought some information about schools, about universities in Australia, about the field of study. Again, if you want to pursue your master degree in US, for instance, again you need to brought some information about US universities, US schools. Jadi dari awal juga harus direncanakan. Jangan nanti begitu selesai, ini hari ini wisuda, besok melamar beasiswa. Itu memang tidak terlambat, ya belum terlambat, tetapi itu tidak baik. Kenapa? Karena banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat kepada persiapan awal yang kedua adalah mulailah menulis di jurnal-jurnal bereputasi. Ya, di Indonesia hari ini banyak sekali jurnal-jurnal yang Sinta 1, Sinta 6 sampai Sinta 1. Kita bisa menulis di situ, ya. Atau kalau memang belum mampu menulis di jurnal yang bereputasi, tulislah ya ide-ide Anda, pemikiran-pemikiran Anda di koran lokal atau di jurnal-jurnal yang tidak bereputasi. Ya, kenapa? Karena nanti sebagian besar beasiswa itu akan memintakan kita menunjukkan kepada mereka bahwasanya kita pernah menulis. Mana karya kita? Malah saya dengar untuk Fulbright Scholarship tahun 2020 itu mereka harus partisipan atau applicants ya harus memberikan contoh tulisan mereka. Nah, alangkah baiknya ketika mereka si Fulbright ini minta contoh tulisan, kenapa tidak kita langsung memberikan tulisan yang telah dipublikasi? Dan pengalaman saya ketika saya melamar beasiswa ADS dan melamar beasiswa Fulbright dan terakhir beasiswa Pemda untuk melanjutkan sekolah ke Australia S3-nya, saya menunjukkan tulisan-tulisan saya yang dipublikasi di jurnal dan di koran lokal, yaitu koran Serambi Indonesia. Ya, saya tunjukkan itu semua. And I passed the screening test. I was interviewed. So when they called me to be interviewed in Medan, they asked me to bring along all documents that I have, including the papers that I have published.
Jadi ketika saya di interview di Medan, dulu di Medan dia interview, ADS-nya di Medan, and Fulbright in Jakarta. Ya, ketika saya di interview, saya dipanggil ke Jakarta. And luckily itu beasiswa Fulbright itu suatu beasiswa yang sangat prestigious, sangat, bereputasi ya, sangat bagus. Mungkin semua orang, ya, mohon maaf, tidak semua, sebagian orang ingin mungkin berharap atau bermimpi mendapatkan beasiswa Fulbright. Kenapa? Sejak di interview itu kita sudah diberikan uang tiket. Mereka berikan tiket dari Aceh ke Jakarta, ya, dari Jakarta ke Aceh. Terus mereka juga inapkan kita di hotel bagus ya, di hotel yang bagus. Terus mereka juga berikan uang saku selama tinggal di Jakarta. Ya, kembali ke tulisan, saya di waktu itu yang pertama kali melamar beasiswa ADS, ya, karena itu pengalaman saya ya, melamar beasiswa tahun 1998. Ya, pengalaman saya tahun 1998, saya lamar beasiswa ADS, alhamdulillah sekali isi, langsung dapat hari itu ya, untuk ADS. Salah satu pengalaman saya ini, saya menulis waktu itu di Serambi Indonesia. Ada tulisan saya, kalau nggak salah sekitar 2 di Serambi Indonesia. Saya ceritakan pengalaman saya tentang konflik hari itu. Apa harapan saya terhadap konflik. Dan itu pula yang saya sampaikan dalam studi objektif ketika saya melamar beasiswa ADS. Ya. Saya ingin belajar Educational Management Post-Conflict saat itu. Itu judul, itu title, itu studi objektif yang sangat hari itu, ya, tahun 1990-an itu, Aceh bergejolak, Aceh berkonflik, maka saya ambil bidang adalah Educational Management Post-Conflict. Itu mungkin sangat, sangat dibutuhkan saat itu, karena kondisi Aceh. Jadi begitu saya lamar beasiswa itu, saya langsung dapat beasiswanya. Oke, kalau memang tidak mampu di sekali lagi di jurnal-jurnal bereputasi, ya tulislah di koran. Kalau memang di koran juga belum bisa, jadi kalau memang masih kuliahan, coba tulis di mading, ya, majalah dinding. Kan ada mungkin di kampus di prodi, ya, di prodi Anda, tulislah ya tentang harapan, tentang suatu ekspresi, suatu pandangan, pendapat, tulis dan publikasi di mading. Nanti bisa disebutkan, ya. Di samping karya kita yang pertama adalah kalau yang sudah selesai berarti skripsi, itu pasti skripsi. Yang kedua adalah tulisan opini, berbentuk opini di koran, di mading, ya, di majalah dinding prodi, ya. Terus apa lagi persiapan awal? Terus informasi mengenai kampus, ya. Sekarang begini, seperti saya sampaikan di awal, ya, I will show you 2 successful application. One from Australia and another one those who studies in US, ya. 2 saya nanti akan tampilkan. Kenapa? Sekali lagi ini adalah pengalaman saya. Jadi saya nggak berani menyampaikan pengalaman orang, tapi saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Oke. Kenapa Anda harus browse kampus? Karena begini, bidang itu bisa jadi sama, tetapi fokusnya berbeda. Katakanlah bahasa Inggris, karena saya alumni bahasa Inggris, kita ingin mengambil TESOL misalnya, ya. TESOL itu tidak walaupun sebagian besar kampus menyelenggarakan atau menawarkan program TESOL, tetapi dia ada uniqueness, ada keunikan tersendiri. Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang ada di satu universitas, tetapi tidak ada di universitas yang lain. Oleh sebab itu kita harus mencari informasi sebanyak mungkin, and you need to find the unique one. Anda harus mencari sesuatu yang unik. Ya, TESOL itu banyak sekali orang, tetapi apa yang di-cover oleh TESOL, cari sesuatu yang spesifik, ya, yang unik, dan itu yang Anda cari. Kenapa? Kita harus tampil beda dengan orang yang lain. Ya, banyak sekali nanti ketika beasiswa dibuka, orang yang melamar itu, pengalaman saya untuk ADS itu lebih dari 6.000. Sementara yang diambil itu hanya 600. Dari 600 akan dipangkas 300, ya, 600 dipanggil untuk interview, dan lolos hanya 300. Jadi 6.000 untuk screening awal, 600 itu mereka betul-betul sangat kompetitif dan hanya melihat orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan tertentu, memiliki objektif tertentu, dan fokus bidangnya juga unik, ya. Ya, bukan asal TESOL ya sudah TESOL, bukan, jangan seperti itu. Ya, terus apa lagi? Dari sekarang coba cari informasi mengenai profesor, ya, di bidang yang Anda ingin pelajari. Katakanlah hari ini, ya kan, kita nih belum tahu ini, pokoknya semua beasiswa kita apply. Ada Fulbright kita apply, ada ADS kita apply, ya, ada Chevening kita apply. Jadi coba cari
profesor katakanlah misalnya untuk US, Anda mau kemana? Anda mau belajar di katakanlah Harvard misalnya. Coba cari beberapa profesor di Harvard itu, ya bidang Anda, terus baca tulisannya dan pahami karyanya. Terus nanti kenapa? Diambil ya karya dia, diambil ya kutipan, nanti diambil kutipannya dimasukkan ke dalam aplikasi ya, ke dalam essay yang Anda akan tulis nanti. Ya, terus apa lagi? Email kampus yang ingin dituju. Ini bukan suatu keharusan. Ya, tidak ada keharusan bagi kita untuk mendapatkan apa namanya LOA ya, letter of acceptance. Tidak perlu, tetapi ketika Anda melakukan ini, email kampus, Anda sampaikan Anda alumni S1 katakanlah Unsiah atau alumni S1 UIN atau Muhammadiyah Serambi dan seterusnya, seluruh dimanapun Anda sekolah, sampaikan Anda alumni S1 di tempat Anda sekolah sebelumnya dan ingin melanjutkan S2 di Amerika dalam bidang apa, ya. Sampaikan ke mereka, nanti mereka akan mencari bidang kepada Anda dan mengarahkan profesor, karena master sekarang sebagian besar adalah minor thesis, ada minor thesis. Ketika ada minor thesis, maka harus ada ya nanti chair atau apa namanya akademik ya, chair itu sejenis mungkin pembimbing lah ya, pembimbing tesis Anda. Jadi mereka akan mencari. Nah, nanti di aplikasi biasanya akan ditanyakan apa usaha Anda yang telah Anda lakukan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, di situ kalau Anda sudah punya email, Anda bisa sebutkan. Ya, disebutkan bahwasanya saya telah meng-email profesor ini, bidang ini, karena bidang itu adalah bidang saya, dan saya sangat berharap bisa bertemu dengan profesor itu, karena saya telah baca beberapa buku beliau dan tulisan-tulisan beliau. Ya, sebutkan buku-bukunya, tulisan-tulisannya. Nah, ini kan kembali kepada orang tadi yang 6.000. 6.000 pelamar, tidak semua orang meng-email kampus. Secara otomatis, kalau Anda sempat meng-email, Anda ya menjadi plus di situ. Ya, plus. Kenapa? Anda sejak awal telah berusaha dan Anda memiliki niat dan motivasi yang sangat luar biasa, yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa ini, bukan asal tembak. Jadi usaha itu wajib dan usaha itu harus kuat. Ya, di samping bermimpi tadi di awal kita harus bermimpi, tapi usaha itu juga ya harus dilakukan. Nggak mungkin sesuatu itu jatuh dari langit ya. Untuk mendapatkan kesuksesan itu tidak mungkin atau tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Anda harus berusaha dan tunjukkan kepada orang-orang yang Anda tuju itu bahwasanya Anda telah berusaha dan Anda ya you deserve you deserve to get or to obtain that scholarship. Ya. Show them that you are one of a prospective person to be or you are an eligible candidate to receive this scholarship. Ya, jadi seperti itu. Anda harus yakin pada diri sendiri. Nah, yang terakhir persiapan awal, jangan salah ya. Jangan lupa, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan Anda mengatakan I can pass everything ya. I got straight A ya, full GPA, semua A, nggak ada masalah dengan saya, IPK saya 4 ya, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Allah itu tidak suka dengan orang sombong ya. Berdoa kepada Allah dan mintalah sesuatu yang baik ya, minta kepada Allah ya, terus minta restu kepada orang tua. Sampaikan kepada orang tua niat Anda bahwasanya kalau memang orang tua perempuan masih ada, sampaikan, Mak misalnya saya ingin melamar beasiswa ke Australia, mohon doa, mohon izin. Ya, kenapa? Kalau tidak ada doa, tidak ada restu orang tua, kebanyakan ya kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak mudah. Ya, jadi sekali lagi berdoa kepada Allah, ya, perbanyak ibadah, sedekah, ya, sholat duha, ya, mulailah sholat duha kalau yang belum pernah mulai sholat duha. Ya, selama 3 bulan Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Ya, sholat duha, sholat malam, ya, puasa kalau ada kemungkinan coba puasa. Puasa Senin ya, puasa Senin Kamis kalau mungkin ya. Terus ini yang saya lakukan, ya ini pengalaman saya. Saya melakukan sholat duha alhamdulillah sampai sekarang. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa yang saya lakukan ketika saya melamar beasiswa itu. Ya, saya puasa. Ya, sebelum lulus saya puasa. Saya berdoa kepada Allah bangun tengah malam, ya Allah izinkan saya ya untuk sekolah ke Australia. Ya, terus sholat malam, sholat tahiyatul qiyamul lail, habis itu sholat hajat, ya terserah berapa rakaat yang mampu Anda lakukan. Terus
ya, sholat duha besoknya. Saya dulu sholat ketika tahun 90-an, saya sering sholat duha ke Masjid Raya, ya, karena dulu Masjid Raya sangat sakral. Kalau sekarang banyak sekali orang jualan di Masjid Raya. Di kadang-kadang udah apa namanya ya, mohon maaf, saya tidak maksud yang aneh-aneh, tapi kayaknya hilang rasa sakralnya itu, ya. Ya, terus apalagi yang juga penting bagi saya yakin doa itu, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Bacalah surat-surat Yasin, ya, atau ayat-ayat lain, ya, Al-Muluk misalnya, ya, baca. Nah, dan itu menjadi penenang kita, ya, menjadi penenang bagi kita semua, dan insya Allah juga Allah akan mendengar, ya, doa-doa kita. Kalau kita dekat dengan orang, dekat dengan Allah, insya Allah Allah juga akan sangat dekat dengan kita. Right? Okay. We need to speed up, ya, to reach the target of this presentation. Terus apa lagi? Ya, ini sekilas saja. Coba kita pahami karena nanti Anda bisa search, ya, di internet. Ini yang sangat sering terlupakan oleh kita adalah, ya, deadline. Minggu depan mau tutup, hari ini isi aplikasi. Jangan seperti itu. Kalau ingin ke Australia, dari sekarang coba Anda ambil, download, ya, download aplikasinya, isi dari sekarang. Kenapa? Masih banyak waktu, masih banyak hal yang bisa direvisi, ya. Apalagi misalnya beasiswa yang sangat ketat, ya, dia tidak mau ada kesalahan-kesalahan. Dari sekarang persiapkan terus, ya. Kalau memang Anda ke Amerika, ingin ke Amerika nanti, coba datang ke Education USA, ya. Come and see Bu Lilis at Education USA. Talk to her, discuss about, ya, your application to her. Seek for hopes at Education USA, because there are so many people who will assist you, ya, in, ya, guiding you how to fill in, ya, the application form, ya. Jadi tanggal deadline-nya perhatikan, ya, baca dengan secara cermat semua persyaratan, ya, ijazah sudah ada pasti, transkrip Anda sudah punya, nilai TOEFL, pastikan nilai TOEFL, apa yang diminta, IBT kah, ITP kah, karena di Aceh TOEFL itu juga susah, ya. Kalau di UIN itu sebulan sekali, ya, dan di Unsyah mungkin saya nggak tahu berapa kali, ya, di Kies juga ada kalau Anda mau ke sana, tetapi tidak ada kapan setiap saat ketika kita mau, ya. TOEFL ITP itu terjadwal dia. Ya, you can simply go there and then talk to the ITP people, ya, saying that, you know, you need to register, you need to have kind of TOEFL score. No, that's impossible. So again, you need to prepare yourself. Check from now on. Ya, berapa itu. Sorry Pak Habib to interrupt. It seems that your slide has not been shared yet for like slideshow mode. Ini ada juga dari Zaura. Sepertinya screen-nya tidak berubah, tetap di slide pertama, nih, Pak. Oh really? Yes. Tadi. Is there any Hold on a second. Di mode akhirnya kayak di bawah, Pak, like there is. Okay. Hold on a second. Probably you can restart sharing screen. Ada tampilan di bawahnya. Can you see persiapan awal? No, I'm talking about persiapan awal and this one. Yes, tapi masih ada kata klik to add notes, Pak, di bawahnya. Mungkin bisa dipasang mode slideshow-nya ya. It's perfect now, ya. Yeah, it's better. Udah, Pak, settle. Huh? Udah aman, Pak. Yep. Sudah. Oke. Okay. Yeah. Sorry about that. Oke. Okay. Ini juga penting sekali, ya. Baca dengan cermat, ya, syarat-syarat yang dibutuhkan. Jangan nanti, ya, when you want to submit, ya, you forget one thing. Yeah, including, for instance, do they need kind of passport? Yeah, for me, what I did in the first time, yeah, I have passport. Jadi ketika saya melamar beasiswa pertama, saya menyiapkan paspor. Ya, saya sudah browse informasi mengenai kampus, saya juga siapkan paspor. Saya lampirkan paspor saya, nomor, ya, dengan fotokopi. Dulu kan model hard copy, ya. Saya lampirkan paspornya.
Artinya apa? I am ready to go. Saya siap berangkat. If they call me to fly tomorrow, so I will fly tomorrow. Ya, jadi kita harus semangat, kita harus yakin. Ya, siapkan semua apa yang dia butuhkan. Ya. Terus pahami audien pemberi beasiswa. Apa yang mereka cari? Ini Anda harus cari. Misalnya ke Australia, ya, kemana fokusnya? Apa harapan mereka? Ya, kenapa mereka berikan ke Indonesia? Ya, jadi nanti harus dicari informasi-informasi berkenaan dengan itu. Yang paling penting adalah siapa, pahami pemberi beasiswa, sehingga nanti Anda bisa menyatakan, misalnya dengan belajar di Australia, Indonesia akan terbantu dalam hal apa, sebut ya hal seperti itu. Maka coba cari nanti fokusnya Australia, apa targetnya untuk Indonesia dalam hal misalnya kan beasiswa itu banyak jenisnya, fokusnya kemana? Anda pahami itu, ya. Terus pilih bidang yang digemari dan sesuatu yang unik yang tadi saya sebutkan. Ya. You need to find the uniqueness of your field of study. Everyone probably graduated from English Education Department will apply TESOL. Everyone TESOL. So what are the difference between you and your friends? You need to elaborate about it. Talk the reviewers. Nanti Anda harus meyakinkan si reviewer yang akan mereview aplikasi Anda. Right? And then no need to use sophisticated languages. Ya, nggak perlu Anda menggunakan bahasa-bahasa yang super canggih. Because why? It will lead to misunderstanding. Yang Anda maksudkan ternyata salah dengan dipahami oleh orang lain. Juga jangan gunakan jargon-jargon yang dapat menimbulkan multi interpretasi. Ya, yang paling terakhir adalah hindari menggunakan kata-kata atau istilah yang sangat sensitif, apalagi hari ini, ya, yang bisa mengusik kedamaian atau keteraman dan juga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, Anda nggak usah menyebutkan misalnya kalau Anda dari Aceh, orang Aceh adalah orang yang keras atau apa, orang yang fanatis. Nggak perlu disebutkan begitu. Kenapa? Karena kalau Anda sebutkan seperti itu, maka menganggap orang lain itu tidak keras, orang lain tidak berusaha. Ya. Jadi usahakan tidak menimbulkan stigma-stigma yang negatif yang bisa berdampak buruk kepada aplikasi Anda. Kenapa? If the reviewers find a single word that can bring deleterious impact on unity, let's say Indonesian unity, kesatuan Indonesia, you will be in serious problem. Probably, I believe that your application will be rejected, immediately. Lamaran itu akan segera ditolak karena kenapa? Belum lulus saja sudah mulai agak aneh. Jadi oleh sebab itu gunakan bahasa-bahasa yang baik. Okay, now we are going to move to. Okay, now we are going to have a look at. Now, this part is very useful, very important for you. Okay. Kita akan coba lihat ini, ya. Saya stop ini dulu. Saya akan share yang satu lagi. Nanti saya takut tidak akan kebaca dia seperti tadi. Maka saya akan share yang ini. Okay. Share berarti, study objective. Okay. Study objective. Can anyone see it? Can you see Bu Lilis? Yes, yes. Okay, good. Okay. Actually, this kind of the critical part of your application. We have talked about initial preparation, initial stage. Now this the core, the gist of your application. Ini adalah inti dari aplikasi Anda. Even though I have here 5 paragraphs, this is not reflected in a single scholarship form. Jadi studi objektif ini secara umum tidak direfleksikan oleh aplikasi beasiswa tertentu. Ini tidak. Kenapa? If we are talking about the application form to study to Australia, I will show it to you.
and they have slightly different way in rating study objective. Jadi ada sedikit perbedaan antara nanti Australia dengan Amerika. Kalau paham saya, sepengetahuan saya, kalau untuk Amerika itu dia hanya minta satu komponen, satu section untuk preliminary menulis study objective atau nanti disingkatkan dengan SO, ya SO. Tetapi kalau di Australia sudah dibagi dia, ya dibagi dalam berapa segmen dan berapa section, nanti akan coba kita lihat, ya. Jadi untuk study objective itu sendiri sebenarnya yang paling penting adalah yang pertama itu introduction. Walaupun Anda tidak menulis di sana introduction, tetapi paragraf awal itu Anda jelaskan, ya, siapa Anda, ya, siapa Anda, terus ada masalah apa dengan bidang itu, ya, bidang yang Anda ambil, katakanlah misalnya dulu ketika saya mengambil educational management post conflict, saya angkat isu, ya, Aceh, ya, Aceh is in very alarming situation, itu bahasa yang saya pakai itu. Alarming situation artinya situasi yang sangat membahayakan, especially about education, khususnya tentang pendidikan, because most school were closed because of the conflict, armed conflict. Banyak sekolah-sekolah ditutup karena konflik. Students were not brave enough to go to school. Teachers also were not brave enough to teach at school. So no people, no students at school. Nah, jadi kan bahasa itu adalah bahasa istilahnya itu hook, pancingan yang sangat menarik kita angkat, tapi yang real, yang realita, yang nyata. Jangan dibuat-buat. Ketika saya sampaikan adalah Aceh berada dalam situasi yang sangat miris, alarming situation yang sangat mungkin membahayakan, itu nyata. Dalam hal apa? Itu tadi konflik yang membuat sekolah-sekolah tutup, guru tidak berani mengajar, siswa-siswi nggak berani sekolah. That's real. So you need to talk about a real thing. In your case, for instance, if you are focusing on infrastructure, so you need to look at what is going on, what's happening, surrounding you. Ada apa dengan infrastruktur di sekeliling kita? Aceh bagaimana dengan strukturnya, apa dengan konstruksi bangunan-bangunannya? Apakah aman terhadap gempa? Jadi kalau Anda memang insinyur, jadi lihatlah sesuatu itu. Bidang itu Anda anggap penting. Kenapa? Karena tidak ada expert, tidak ada gedung yang berkualitas sesuai dengan standar yang diharapkan. Angkatlah isu-isu itu, yang unik, yang spesifik. Tadi saya sampaikan kalau TESOL, cari sesuatu yang unik di TESOL itu apa, translation misalnya, banyak teman-teman yang mengambil translation. Kenapa dia ambil translation? Karena banyak bahasa Inggris, banyak sekali orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi menerjemah bahasa atau menginterpret sesuatu itu tidak semua orang bisa, dan di situ akan membuat orang-orang berkonflik, salah interpretasi, salah terjemah Al-Quran, salah terjemah dokumen, itu membuat muncul fiksi-fiksi. Terus yang kedua, sebutkan tentang tadi di atas bidang, yang kedua paragraf 2 masuk sedikit tentang bidang Anda telah menggeluti bidang itu berapa lama, 5 tahun misalnya, terus apa yang telah Anda lakukan untuk bidang itu, tadi kan katakanlah kita kembali kepada engineering, kepada infrastruktur, sarana prasarana. Terus Anda telah bekerja di bidang itu, mendampingi dosen selama lebih kurang katakanlah 4 tahun selama masa kuliah. Anda melihat, Anda mendampingi, Anda menemukan banyak hal-hal yang unik di sana, banyak hal-hal yang harus lebih dipelajari, khususnya di Amerika misalnya. Kenapa? Karena Amerika mungkin Anda berasumsi. Maka tadi saya sampaikan, you need to read books, you need to read article, then you can integrate your knowledge and your experiences. Anda bisa nanti mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. Buku ini menunjukkan atau menggambarkan untuk membuat struktur yang kuat harus ada ini. Dan pengalaman Anda di lapangan menunjukkan itu tidak dilakukan di Aceh. That's very good claim. Itu klaim yang baik. Kenapa? Teori mengatakan ini, pengalaman Anda menunjukkan tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, jelaskan mengapa harus ke negara yang dituju. Kenapa ke Amerika? Kenapa tidak ke Australia? Kenapa tidak ke Jerman? You need to find very strong argument. That's why I told you again and again, you need to read the book, you need to read article, find professors who are experts in their field.
cari, kalau katakanlah ke Amerika, Anda mau ke Harvard, siapa bidang engineering yang top di sana. Baca bukunya, baca karyanya, ya, sebutkan. Anda ingin berdiskusi langsung dengan beliau, Anda telah banyak baca buku-bukunya, ya, tulisan-tulisannya sangat luar biasa. Now I want to see him, ya, I want to meet him face to face and discuss with him about the condition in Aceh, in Indonesia in general. Ya, jadi seperti itu. Terus apa lagi? Paragraf keempat, rencana setelah lulus. Ya, apa rencana Anda? Ya, you have experience. Ya, no, you will study in US and you will graduate very soon. Anda akan juga selesai. Ya. Terus apa yang akan Anda lakukan untuk pengembangan daerah? Kalau katakanlah kita di Aceh, ya, apa yang akan Anda lakukan di Aceh? Ya, katakanlah kalau kita limit atau narrow down lagi, kita kecilkan lagi, bersempit lagi. Anda dari Sigli misalnya, what will you do? Ya, in Sigli. Atau Aceh Besar, what can you see? Apa yang dapat Anda lihat di Aceh Besar? What went wrong? Apa yang salah ya di masa yang lalu? Ya, Anda akan perbaiki. Sebutkan, ya, Anda akan memperbaiki beberapa hal berkenaan dengan tadi katakanlah infrastruktur yang selama ini tidak dijalankan sesuai dengan standar yang ada. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampaikan hal-hal yang muluk-muluk yang ngerasa tidak mungkin dicapai. Misalnya, nanti kalau saya pulang ke Aceh, saya pertama sekali ingin menjadi orang yang merubah watak masyarakat Aceh. That's not possible. Ya, itu terlalu muluk-muluk. Anda ingin merubah watak masyarakat Aceh, ya. Orang udah berjuang puluhan tahun tapi tidak berubah-ubah watak orang Aceh itu. Ya, tapi sebutkan spesifiknya apa? Bagaimana Anda merubah watak Aceh, watak orang Aceh? Misalnya, ya, banyak sampah dibuang sembarangan. Saya nanti akan bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas kebersihan, dinas tata kota untuk menyediakan tong-tong sampah yang sifatnya reusable atau recycle. Ya, I will provide ya container ya divided into 3 part ya, reuse ya misalnya recycle ya, terus apalagi dibagikan ya, terus I will have kind of CCTV ya to ensure that all activities surrounding area is performed appropriately. Nah, itu oke. Ya. Merubah watak, bagaimana merubah watak? Orang-orang tidak buang sampah di sepanjang jalan. Sediakan kontainer, sediakan sana katakanlah bin, ya. Itu boleh merubah itu. Tapi kalau Anda mengatakan saya ingin merubah pola pikir guru di Aceh yang selama ini sangat tradisional melihat bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ya, Anda menganggap guru-guru Aceh itu semua adalah on misalnya kan, itu yang tadi saya sampaikan, hindari menggunakan jargon-jargon yang bisa ya, membuat orang lain tersinggung. Dan pahami bahwasanya yang mereview aplikasi Anda itu adalah 3 expert biasanya. Ya, 2 dari Indonesia, ya, 1 praktisi pendidikan, ya, 1 lagi dari kementerian, dan 1 lagi dari Australia kalau memang Anda mau ke Australia. Atau orang Amerika kalau Anda mau ke Amerika, 3. Jadi ketika mereka baca, Anda kan tidak dikenal, tidak diketahui pun siapa. Begitu dia baca tulisannya, wah ini nggak benar, ya, langsung di reject di situ. Ya, jadi sekali lagi gunakanlah bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang logis, ya, nggak perlu muluk-muluk, ya, sampaikan step by step. Ya, oke. Yang terakhir adalah paragraf kelima. Ya, kalau memang 5 paragraf, tapi secara umum seperti inilah kontennya. Ya, kesimpulan, ya, sampaikan kesimpulan dengan baik, ya, jangan exaggerate ya, membesar-besarkan sesuatu itu. Anda sebutkan aplikasi Anda ini adalah suatu aplikasi yang sangat sempurna, ya. Anda adalah juga salah seorang yang sangat top. Anda mendapatkan IPK 4 ya, dan Anda berhak mendapatkan beasiswa ini. Itu terlalu berlebihan. Ya, nggak perlu Anda sebutkan Anda mendapatkan IPK 4, ya, Anda orang top. Orang juga tahu kalau IPK 4 pasti Anda top, tapi where is the evidence? Where is the proof? Mana buktinya IPK Anda 4? What have you done? Ya, apa yang telah Anda lakukan? Till you get ya straight A ya and GPA ya 4. Apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda mendapat A semua dan IPK 4? Ya, don't tell the story, but prove it. Jangan Anda cerita, ya, menghayal, bercerita di situ, tapi apa buktinya? Show them the evidence. Tulis dalam aplikasi itu bukti-bukti.
selama ini misalnya Anda telah bekerja dengan masyarakat tertentu, ya, menanam pohon mangrove misalnya, kalau Anda dari katakanlah kelautan, ya, jadi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuh karang lagi, apa usaha Anda? Itu sebutkan. Ya, sebutkan kegiatannya, kapan dilakukan, berapa lama, berapa orang terlibat. That's the evidence. No need for you to say, I am the expert, I have done this. No, ya, show them, ya, the evidence. Bukti yang mereka harapkan, bukan ya janji-janji yang tidak jelas. Oke. Waktu kita masih ada 20 menit lebih kurang. Jadi saya akan coba lihat. Oh, ini ada sedikit lagi, ya. Ada sedikit lagi nih. Liz, can you see the slideshow, next slideshow? I still see study objective. Okay. All right, I got the point. So I need to share another slide then. Thank you. While Pak Habib is trying to share another screen, I encourage all participants to type your questions in the chat box, or also if you want, you can type it in Q&A. Saat ini kita sudah ada 9 pertanyaan yang nanti kita akan jawab di akhir sesi. Okay. Very short note. Yeah, after filling the application, this very short note. Yeah. That's why I told you in the beginning, yeah, you need to have enough time, right? Anda harus memiliki waktu yang cukup, ya. Yeah? Because why? You need to review, ya. Yeah? You need to review all the information, you need to review the application, ya. Yeah? Jadi berikan waktu paling tidak seminggu sebelum Anda submit itu, seminggu, ya. Yeah? Kenapa? Baca seluruh informasi yang ditulis diisi dalam aplikasi. Lihat, ya. Yeah? Apa yang perlu direvisi. Anda buat kelompok-kelompok kecil, 5 orang, 1 grup, ya. Nah, jadi saling mengisi, saling membaca, ya. Terus pastikan tidak ada kata yang salah, tulisan yang salah, tidak ada tipu di sana, tidak ada misspelling, ya. Pastikan itu semua berjalan dengan baik, ya. Dan ini juga paling penting yang terakhir adalah lakukan proofread, ya. Minta teman orang lain yang ahli di bidangnya, ya. Kasih nanti misalnya Anda mengambil infrastruktur misalnya, engineering, kasih kepada dosen, ya, dosen Anda yang ahli di bidangnya untuk membaca. Kenapa? Karena dia bukan hanya membaca bahasa, tetapi dia membaca, they know about the essence, the content of your application, the knowledge that you put in, what kind of information, what kind of knowledge, is that right? Oh, is that wrong? And then you need to find another person or one person, to proofread your language, ask them to read your application, focusing on the language that you are using. And now I think we have kind of Grammarly. Yeah, Grammarly is good, basic grammar, good for you to ask Grammarly application, to use a Grammarly application to check your basic grammar. That's good because I myself use it. Saya juga menggunakan Grammarly itu. Jadi sebelum kasih ke teman-teman Anda, put it, use Grammarly application and ask it to prove your reading, Jadi nanti coba nanti pakai Grammarly, Jadi pastikan semua informasi benar, Dan juga sering sekali hal-hal yang kecil, misalnya tanggal, kapan tanggal Anda isi, Jangan salah, kadang-kadang nanti tanggal lahir diminta, tanggal lahir. Sering sekali kalau buru-buru yang tertulis adalah tanggal kita isi aplikasi. Padahal di situ diminta tanggal lahir. Tertulis tanggal kita isi aplikasi, Terus nomor paspor, kalau memang nomor paspor diminta, hati-hati, Kalau salah data maka Anda didiskualifikasi, Your ID number, your identification number by using KTP, nomor NIK itu, misal kalau dia minta pastikan nomornya benar,
Jangan salah. Again, ya, if you miss filling, your application will be rejected. Or you will be, it could be disqualified. Ya. Jadi kalaupun nanti itu salah, saya pernah mengalami hal seperti itu. Ya, saya diingatkan, saya bisa disqualified ya because of information, salah informasi yang saya berikan tentang tanggal lahir, ya, tanggal lahir saya itu salah. Jadi mereka konfirmasi, ya, they ask me about the right one. Mereka minta bukti, oke, mereka masih mau konfirmasi, tetapi seandainya mereka tidak mau konfirmasi, maka akan ditolak. Ya, sekali lagi, walaupun ini adalah sepele, kecil, pastikan semua informasi itu benar, maka ya berikan waktu kepada Anda ya seminggu untuk melihat balik apa-apa yang telah diisi, bahasanya cek, ya, punctuation-nya, titik koma, ya, tanda seru, macam-macam, ya, pastikan semua itu. Alright. Now I will show you, ya, application, a successful application. Ya, saya akan melihat contoh-contoh aplikasi yang sukses, ya. Ada beberapa ini kita bisa lihat. Khairul Rijal, ini AAS, ya, ini adalah AAS. Saya akan share, ya. Nah, ini Khairul Rijal melamar AS, sekarang udah pulang, ya, sudah pulang dia, sudah di Aceh, baru pulang kemarin. Dia begitu tahu kena lockdown, ya, dia langsung pulang. Kebetulan alhamdulillah siap di 2020 kemarin bulan 1 kalau nggak salah saya. Ya, coba kalau kita lihat ini supporting statement, ini aplikasi AS 2000 berapa berarti dia ikut? 2018 kalau nggak salah saya, karena dia pulang 2020 atau 2017. Ya. How did you choose your proposed course and institution? Ini pertanyaan AS. Ini berbeda dengan yang tadi saya show untuk studi objektif. Studi objektif itu punya Amerika, ya. Ya, ini kalau AS kan dia langsung ditanya oleh dia, bagaimana Anda memilih bidang? Nah, ini kan bidang dia tanya tadi. AS juga demikian, dia tidak tanya seperti ini, ya, tetapi dia juga mengangkat yang pertama sekali tentang bidang, di intronya bidang studi yang kita akan ambil. Ya, bagaimana Anda memilih bidang dan memilih universitas? Nah, ini lihat nih. Maka tadi saya sampaikan, browse, ya, school or university. Anda harus cari tahu dulu sekolah. Pengalaman saya suka di daerah yang sedikit quiet, ya, tidak crowded. Maka dulu waktu pertama saya suka ke Perth karena dia tidak begitu crowded, ya. Terus yang terakhir adalah di Adelaide, juga kota kecil Adelaide itu tidak banyak orang. Bu Lilis juga dari Adelaide, ya. Oke, tidak banyak orang, jadi kita ini karena saya dari daerah, saya pikir biarlah saya di daerah. Kalau Melbourne, ya, Sydney, Canberra itu adalah kota yang besar dan banyak sekali orang. Coba sebutkan ini, lihat nih. My interest in translation and interpreting and my desire to continue my study in this field outcome my profound curiosity. Ini lihat, ya. Dia cerita sedikit tentang mengapa dia tertarik dengan bidang ini. Ya, dia cerita. Ya. Terus dia juga sudah mulai ini. Ini kalau lihat paragraf kedua, dia kegiatannya ini kan dia nggak bilang dia adalah orang hebat, orang membantu ratusan orang, dia nggak bilang. Tapi dia langsung sebutkan contoh-contohnya, ya. I help quite a lot of people do translation. Ya, nanti saran saya sekali lagi, ini sebaiknya tidak disebutkan a lot of people, ya, tapi sebutkanlah misalnya kalau bisa number, ya, misalnya berapa, ya. Apalagi nanti disebutkan misalnya 1000, itu jangan. Sebutkan kalau memang puluhan, sebutkan, ya, 40s misalnya kan, 40-an, jadi seperti itu. Jangan bahasa-bahasa yang mengambang. Ya. Terus dia udah masuk ini, ya. Dia masuk, dia sebutkan dia membantu orang, pertama dia suka dengan terjemahan dan interpretasi, dan dia udah masuk pursuing specialized degree will allow me, ya. Oke. Dia udah sebutkan ini. Kalau maksudnya ini mendapatkan kesempatan untuk belajar, karena di Australia, ya, mendapatkan
kesempatan untuk belajar di Australia dalam hal atau dalam bidang interpreter atau translator dalam translation atau interpretation, itu membuat dia memiliki kualifikasi yang di bidang itu. Ya, ini dia kembali kemari. Dia juga mengangkat ini, coba cek, multicultural and multilingual setting. Kenapa belajar ke Australia? Tidak di katakanlah di Indonesia. Karena ini belajar di luar, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki multi culture, multi budaya, bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda. Oke, ini sudah sampaikan oleh dia ini. Nah, ini juga disebutkan dalam hal memilih kampus. Oke. Kenapa dia bisa sampaikan informasi ini? Dia memilih New South Wales, UNSW, dan Monash. Kenapa dia pilih ini? Karena dia telah search. Dia telah browse informasi mengenai dua kampus ini. Dan ini Howell Proposed Transmission. Nah, coba lihat ini. Dia mengangkat isu kenapa, bagaimana karir dia akan berkembang di sini. Dia sampaikan bahwasannya di sini di Aceh khususnya, karena dia dari Aceh, dan di Aceh besar khususnya dia satu orangnya, karena bimbingan saya. Masih adanya keterbatasan SDM di bidang ini. Dan juga yang sangat penting ini coba cek, the lack of mastery in foreign language among academics. Jadi ini realistis dan real, bukan asal bunyi. Ini adalah real. Sebutkan bahwasanya apa? Kalau memang kita dari kampus, sebutkan misalnya dari 20 orang dosen bahasa Inggris, hanya 1 orang alumni luar negeri yang ahli di bidang translation, misal. Jadi itu bisa diklaim. Kenapa? Karena itu adalah realitas dan itu adalah berhak dibantu. Kenapa? Karena sebuah kampus tidak mungkin dosennya hanya 1 dalam 1 bidang. Jadi rasional itu, klaimnya rasional. Dan banyak sekali hal-hal yang menarik di sini. Nanti nggak apa-apa, nanti akan saya share slide ini akan saya share. Ini juga penting bagaimana Anda challenge, berhadapan dengan challenge. Apa yang telah Anda lakukan untuk merubah suatu tantangan itu. Sebutkan kalau ada pengalaman pribadi apa yang telah Anda lakukan. Anda bekerja dalam sebuah komunitas masyarakat, Anda membantu masyarakat yang lemah, masyarakat miskin, apa yang Anda lakukan? Itu yang Anda sebutkan. Itu adalah real experience dan itu biasanya adalah hal yang datang dari betul-betul dari kita, bukan asal buat, bukan dibuat-buat ceritanya. Nanti akan saya share ini, nanti bisa dibaca sendiri, bisa dikompil. Ini Australia punya, ada jelas di sini dia sebutkan 3 contoh yang akan dia pakai mengenai ilmu dan skill dia nanti, yang akan untuk pengembangan masyarakat ketika dia kembali ke daerah. Ini disebutkan dengan sangat sistematis di sini. 1, 2, 3 dengan menggunakan bahasa-bahasa yang logis, bukan bahasa yang bombastis yang dibuat-buat. Oke. Saya akan melihat 1 ini saya punya 2 yang Australia, nanti saya share, dan 2 Fulbright. Saya akan lihat 1 dari Fulbright untuk ada perbandingan. Yeah, I think we can utilize 5 more minutes for the Fulbright sample, and then we can discuss questions. We got 19 questions already, Pak. 19 questions, okay. Okay, I will show you all, about the successful application of my student, Ukhra Mustika. Ukhra Mustika is studying master degree at Australian University now. Okay. Okay, Ukhra Mustika. Ukhra Mustika is a student, was student, a PBI student under my supervision. Ukhra Mustika ini mahasiswa saya, saya bimbing skripsinya dan juga ini sambil lalu tulisan dia telah dikirim ke Scopus Q1.
Jadi tulisan dia, ya, her publication, her papers, ya, her skripsi was sent, ya, to be published by the Journal of Academic Ethics Q1. Jadi tulisan dia itu telah dikirim ke Scopus, saya kirim, ya. Dan ketika dia melamar Fulbright, dia sebutkan, ya, dia sebutkan karya dia. Ini kalau kita lihat langsung aja pada hal yang penting, ya. Yang lain nanti ini bisa dilihat sendiri, ya. Ini professional history. Ini dia posisinya adalah kebetulan karena dia dulu saya masih di pusat bahasa, and I know her very well, and I asked her to be lecturer, ya, at LDC. I think that what Ibu Lilis also did, ya, before migrating to Education USA. Jadi sebelum migrate ke Education USA, Bu Lilis juga ngajar di LDC, ya, di bahasa Inggris, ya. Alright, so ini Ufra Mustika, dia ngajar di UIN di pusat bahasa, ya. And then look, ya, professional history, ya. She has a lot of experiences, ya. She has a lot of works, ya, that she has done. Banyak sekali pekerjaan, ya. Ini TOEFL instructor di Syahwala, ya, dia ngajar di Syahwala, di pusat bahasa Syahwala dia ngajar dia. Terus ini Bima Vika, ya. Jadi ini juga Anda, teman-teman, dari sekarang kalau memang belum pernah bergabung dengan suatu instansi, dengan suatu lembaga swadaya masyarakat atau suatu apapun namanya, ya, organisasi, Anda bergabunglah. Jadi relawan dimanapun Anda bisa gabung, ya. Relawan apa misalnya sekarang ini lagi COVID, jadilah relawan-relawan tentang itu, ya. Kalau Anda dari FKIP, dari Tarbiyah, jadilah guru-guru, ya, untuk anak-anak misalnya yang terpinggirkan. Itu adalah bahagian yang sangat penting, ya. Voluntary work itu sangat penting dan sangat dihargai untuk sekolah keluar, ya. Ini English tutor Bima Vika, disebutkan nih tugas-tugas dia, ya. Ini community development and community involvement, lihat, ya, social and community involvement ini yang dilakukan. Dia bergabung dengan Explore Jaboy, ya. Ini sampai sebelum dia berangkat dia masih di situ. Koordinator, dia ngajar bahasa Inggris dan untuk anak-anak di sana. Nih, lihat. Terus IKEOS, beliau juga volunteer. Ini lihat nih, volunteer, ya, relawan di IKEOS. Ya, terus apa lagi? Nih, koordinator untuk English Club at SOS Agam, ya. Terus ini COE, Community of Excellence. Ini punya anak bahasa Inggris, PBI, punya lembaga anak bahasa Inggris nih. Terus Sobat Budaya, ya, ini volunteer di 1000 guru, ya kan? Ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya relawan, tidak dibayar, ya. Terus ini juga, ini lihat ini semua, ya. Ada nih sebelah kanan kalau kita lihat ini jenis pekerjaan yang dia lakukan, ya. Nah, ini adalah cukup bagi dia untuk menunjukkan dia memiliki potensi menjadi pimpinan. That's what they need. Ya, semua beasiswa akan memberikan, semua penyelenggara beasiswa akan memberikan beasiswanya kepada orang-orang yang memiliki potensi menjadi pemimpin. Gak mungkin dia berikan beasiswa itu kepada orang-orang yang katakanlah mohon maaf, ya, tidak jelas, ya, rimbanya. Alijo ikulah, ya, hanam hoja, nggak mau dia. Ya, dia akan memberikan, lihat potensial, ya, dia misalnya leadership potential, ya. Let's say like Ibu Lilis for instance, I still remember when they asked me about you, ya, saya ingat itu. Oke. Jadi mereka udah jelas, ya. Jadi kita harus menunjukkan diri, ya, tampilkan diri, yakinkan diri kita bisa. Melalui apa? Proof tadi, evidence, ya, bergabung dengan lembaga-lembaga tertentu, ya, bekerjalah dengan ikhlas, ya, menjadi relawan dimanapun peluang itu ada, ya. Ini tulisan dia, title publication, ini skripsi sebenarnya ini. Ya, skripsi si Ufra ini, waktu dia tamat S1, langsung saya buat, karena saya pembimbingnya dan Ibu Rizda, saya kirim ke Scopus, tapi hari itu ditolak. Nah, tetapi dia pakai untuk aplikasi Fulbright, dia sebutkan tesis dia itu adalah telah dikirim ke Scopus dan akan dipublikasikan, tetapi ditolak. Dan sekarang sudah dikirim kembali under review. Saya berharap itu diterima. Ya, sudah lebih kurang 6 bulan kita kirim, belum ada kabar. Ya, mudah-mudahan diterima di Q1 itu. Ya. Sorry Pak Habib to interrupt, seems that we only have 3 minutes left for the presentation. Oke, siap, good. Oke.
So here is her study objective. Look, yeah, this is what I told you. Ini coba lihat study objektifnya. Menarik ya, study objektif apa? Menarik sekali study objektifnya. Nah, oke. Kalau kita lihat dia mulai dengan it 100 years anniversary. Nah, dia angkat dulu isu yang dia cerita ini kan hampir sama dengan tadi apa namanya yang saya sampaikan, ada 5 paragraf ya. Yang pertama, paragraf pertama adalah introduction, sebutkan tentang ya apa yang terjadi ya, bagaimana keadaan kita hari ini ya, bidang yang kita ingin pelajari apa. Dia langsung masuk kemari. Dia ceritakan tentang ini ya 100 tahun ya, in it 100 years anniversary ya. Ke depan mungkin ini dia anggap ini ke depan Indonesia ini akan menjadi suatu jendela dunia mungkin ya, dan bahasa-bahasa yang ini kan hook istilahnya kan, demographic window ya. Nah, angkatlah sesuatu yang menarik, angkatlah sesuatu yang unik. That's what I told you in the beginning ya. Use unique word, use unique field of study, but ya use it appropriately ya, pakai dengan tepat, jangan salah ya. Jadi nanti ini bisa di-share, ini informasi pertama tentang introduction, terus dia disebutkan dia di tahun 2016 ketika dia mau selesai, ya kan dia menjadi ini, ya. Ini saya yang minta dia kemarin dulu untuk ngajar, ya, ngajar di pusat bahasa karena saya melihat dia memiliki potensi, ya. Terus, nah ini tadi yang saya sebutkan. Dia ambil, ya kalau kita lihat di sini, ini dia baca buku dan dia baca jurnal tentang applied linguistic. Ya, ini dia baca nih, applied linguistic, dan dia refers ke ini, Suryati dan Embato 2013. Ya, ini Shomim, dia juga baca. Ya, oleh sebab itu, once again, I told you, ya, repeatedly, you need to read, ya, books and article. Ya, baca bidang Anda apa. Ini kan banyak dikutip oleh UPRA ya. Jadi seperti itu. Nanti sekali lagi ini saya bisa share. Nih coba cek. Sangat menarik. Many influential linguists ya. Dia sebutkan ini US linguist. Kenapa? Karena dia ke Amerika, dia ke Fulbright lamar ini. Nggak mungkin dia sebutkan informasi Australia di sini. Ya, disebutkan nama dia. Misalnya Chomsky, ya terkenal. Dia baca buku Chomsky ini, dia baca. Ya, Crescent dia baca, ya Pinker dia baca, dan ini dia baca semuanya. Sehingga dia memiliki informasi yang akurat ya tentang bidang yang dia pilih. Ya, jadi saya berharap informasi yang mungkin ini sangat waktu kita sangat terbatas dan informasi yang sedikit tergesa-gesa ini. Ya, tetapi sekali lagi saya akan share semua slide yang saya miliki ini. Ya, you can read it yourself. Ya, Anda bisa baca semuanya. And there are a lot of writing style, writing application, or writing sampel, contoh writing yang that you can download from the internet. Simply Google, application form or essay form, essay sample, to pursue US graduate scholarship misalnya, atau to apply for AAS scholarship. Jadi nanti Google-kan saja, banyak sekali, ada beberapa yang saya miliki yang saya belum sempat tampilkan, but I will give to you and you can read yourself. If you get a problem, let us know. Okay. Alright, I think that's all from me for this presentation, and thank you very much for attending this online seminar. And thanks to Ibu Lilis to facilitate this kind of webinar as well. All right. Good luck with your study. Good luck with your application. I am quite happy to assist you, to help you in writing your application. So come and see me or come and see Ibu Lilis. Make an appointment, and I will be there one day. Yeah.
saya sangat berkeinginan untuk membantu Anda semua mengisi aplikasi form baik ke Australia maupun Amerika. Ya, let Ibu Lilis know and organize a time. Ya, then I will be there. Ya, nanti kalau memang itu Anda inginkan, bicarakan dengan Bu Lilis. Nanti Ibu Lilis tentukan satu hari waktu, kita diskusikan when is the best time to meet. Ya, kita nanti akan diskusi waktu yang tepat untuk kita ketemu. I will be with you. Saya akan mendampingi nanti bagaimana cara menulis yang baik ya untuk aplikasi ini. Alright, once again, thank you Ibu Lilis, and I think that's all from me. Now I pass back on to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Pak Habib, for such an inspiring, experiences and tips and tricks on how to write strong essays. So, the essence of the presentation is first in the essay you can elaborate why you would make the best fit, because there are going to be thousands of applicants. Banyak orang yang dapat IPK 4, kita juga 4, tapi apa yang buat kita lebih stand out? And that why you need to use essay as a tool, probably the documents to state why you make the best candidate. And again, if you need consultation on the essay, silahkan datang ke Education USA, terbuka untuk umum walaupun lokasinya di UIN. Kita punya center yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk mempersiapkan studi, terutama ke Amerika. Ya, okay. Now, Pak Habib, are you ready for the questions? Yep, sure. Okay, so if you have any question later on, semua terjawab semua, boleh juga email saya di aceh@educationusa.org. Saya sudah type email saya di chat box, mungkin nanti Pak Habib bisa mendapatkan email juga untuk request materials, for example. Untuk presentasi ini gimana cara kita share? Do you want them to email me and then I can distribute all the emails, all the materials? Habib? I think it would be better for me to send it to you, and then you can share it with the participant. Okay, so do you want me to send it now or later on? Later on is fine. Untuk semua peserta yang mengharapkan bahan presentasi hari ini, boleh nanti langsung email aceh@educationusa.org. Saya sudah tuliskan di atas, saya tulis lagi di sini. To everyone. Participants. So ini adalah email yang teman-teman semua peserta bisa gunakan ya, aceh@educationusa.org. Nanti I gonna distribute all the materials for you guys. Since we have very limited amount of time, langsung saja kita lihat pertanyaan pertama dari Rahmadani. Pertanyaannya tentang publikasi. Hang on, where is the question? Alright, hang on. Nah, untuk jurnal ilmiah yang dipublikasi di koran atau media, apa harus sesuai dengan S2 yang ditargetkan? Dan apakah jurnal ilmiah sangat diperhitungkan dalam beasiswa Fulbright, Pak? Alright, as I told you in the beginning, seperti saya sampaikan di awal, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk publikasi. Tidak ada itu. Tetapi kalau kita lihat aplikasi itu sendiri, katakanlah di AAS misalnya, dia tidak minta, tetapi kan ada space publikasi Anda, kan ditulis di situ. Ya, dia tulis di situ apa publikasi Anda. Nah, kembali there are thousand people applied for the same scholarship. So we need to make a difference. So what are the differences that we have and others? Mungkin katakanlah 6.000 tadi, dia tidak punya tulisan, yang punya tulisan hanya 1.000. Secara otomatis, if I am one of the panelists, I will choose the one who has publication. That's rational, because why? He has worked a lot. He is different from others. Kita kan ini pelamar beasiswa ini mencari yang berbeda dia, yang unik. Apa yang unik? Seseorang itu apa yang unik yang dia miliki? Aplikasinya unik. Apa yang uniqueness yang dia miliki? Itu yang dilihat. Kalau sama orang nggak akan ambil. Ya, jadi makanya tadi saya sampaikan sebenarnya kalau memang kita ada kemampuan dan mau, tulislah di jurnal-jurnal yang bereputasi. Bereputasi itu kan tidak mesti fokus. Ya, di Indonesia itu ada Sinta 6 paling rendah sampai Sinta 1.
Ya tulis saja kalau di yang Sintanam lah misalnya. Sintanam itu kan hampir setiap tulisan yang kita kirim dia terima. Namun mungkin nanti butuh revisi. Ya, yang jelas dia terima. Kenapa? Karena kekurangan tulisan. Nah, ketika nanti telah diterima, kan orang tidak lagi melihat di mana, tetapi yang jelas ada karya kita, ada link yang kita bisa tampilkan. Dan nanti si reviewer yang mereview aplikasi kita can see, ya, we are not talking rubbish, ya, we provide proof or evidence where the link that they can click and then they will read, ya, our paper. Makanya itu, ya, tulis saja. Kalau memang di Sinta juga belum tembus, ya, mading, ya, mading. Nanti kan ada ininya bisa disampaikan dipublikasi di majalah dinding kampus. Cuman because there is no link that we can link to the application, so it is hard for the reviewer to click because why? There is no link that they can click. Ya, jadi makanya saya sarankan yang beraplikasi kalau tidak Sinta 6 sampai Sinta 2. Sinta 1 Scopus pasti ya. Tapi kalau memang nggak bisa, di Serambi juga bisa. Saya pengalaman saya dulu di Serambi saya nulis. Serambi bisa diklik dia linknya. Ya, saya ceritakan sedikit apa isinya, saya jelaskan masalah konflik ya. Karena kebetulan itu saya menulis masalah pendidikan di zaman konflik. Saya sebutkan di aplikasi saya itu, saya telah menyampaikan beberapa informasi pandangan terhadap penyelesaian konflik ini, khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah. Nah, di ide saya muncul di situ. Orang akan melihat, what do you have in your head? What are your ideas? Nah, jadi seperti itu kurang kemarin. Jadi nanti silakan menulis di mana saja dulu ya. Mulai dari sekarang. Di mana yang bisa. Ya, kalau ada jurnal-jurnal yang di kampus ya, tulis saja. Ya, pokoknya tulisan Anda, ada opini di koran, tulis saja. You can say, you can claim, I have written something. That's the most important thing. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin poinnya adalah tanpa publikasi kita masih boleh mendaftar, tapi supaya aplikasi kita lebih kompetitif, salah satunya adalah menunjukkan kontribusi kita lewat tulisan. Cuma salah satu cara, banyak cara yang lain. Oke? Oke, move on to the second question from Sophie Soliha. Ini jauh-jauh dari Institut Teknologi Bandung. Pertanyaannya, cara mencari profesor yang sesuai dengan keilmuan kita. Bagaimana cara menghubungi beliau dan meyakinkan bahwa kita minat kita itu sesuai dengan keilmuan beliau. Gimana tuh Pak? Cara mencari profesor. Alright, Sophie, that's great to hear from you. There's Flawi from Bandung. Yeah, great. Yeah, thanks for joining this program. Begini, pengalaman saya ya, ketika saya mau sekolah, kan kebetulan kemarin, ini kalau boleh tahu, Sophie S2, S3 rencananya? Sophie, maybe you can answer that in the chat box. Can you answer my question, Sophie? Okay, alright, no problem. Mungkin kita anggap jadi S2, Pak. Oke, S2. Karena begini. Kalau untuk profesor itu S3. Sedang S2, oke. Sedang S2, oke. Sedang S2 berarti akan S3, oke. Kalau S3 itu emas. Emas itu. Kalau S3 itu emas. Ya, you can hide even if you do not have supervisors or professor, your scholarship will be cancelled. We got experience. I think we got experience. T. Azari, Bu Lilis. Do you remember? Yeah. T. Azari couldn't fly to US because he didn't get a supervisor. Ya. Jadi caranya bagaimana untuk mendapatkan profesor itu? Pengalaman saya kan kurikulum ya. Jadi kurikulum makanya saya pertama sekali caranya saya pilih sekolah dulu saya. Pilih sekolah, saya mau sekolah di mana? Ya, misalnya kan kalau kemarin S3 saya mau di tempat yang sedikit quiet gitu ya, tidak yang tenang lah, tidak crowded. Maka saya pilih Adelaide. Nah, di Adelaide itu kan ada 3 kampus. Ada yang top university-nya Uni Adelaide. Itu Group of 8 ya. Terus ada yang kedua ada Flinders, yang ketiga ada Uni SA. 3 universitas ini di Adelaide ya. Nah, saya cari yang pertama saya email Adelaide University. Karena saya pertama sekali ingin ke situ. Tapi lama sekali responnya. Saya perkenalkan diri, I talk to them that I am a lecturer at Win Arnery, graduated from Texas A&M University, majoring in higher educational administration. I want to pursue my PhD in curriculum development at Adelaide University. Jadi saya kirim itu dulu ke
international office, kan ada contact us di international office. Karena kita nggak tahu profesornya siapa. Jadi saya kirim ke international office-nya, contact us at international office, saya kirim email itu, si international office-nya reply ke saya. Jadi dia bilang begini, can you pass on your research proposal, your preliminary research proposal. Jadi dia minta saya untuk mengirim proposal saya, proposal yang prelim ya, yang hanya 5 lembar itu. 5 lembar berarti berisikan hanya introduction, bidang apa yang saya ambil, metodologinya bagaimana. Kenapa? Mereka butuh metode. Karena nanti profesornya sangat menentukan. Kalau memang kualitatif, akan dicari profesor kualitatif. Kalau kuantitatif, dia akan mencari profesor bidang kuantitatif. Ya, jadi data analisis, itu saja. Preliminary research cuma itu saja. Tambah referen beberapa ya. Jadi dia minta proposal saya kirim proposal, terus dia balas, di-link-kan dengan profesornya. Dia yang cari. Karena kan rata-rata kalau international student itu kan bayar SPP atau tuition lebih tinggi, maka sebenarnya universitas luar negeri sangat butuh pada international student. Ya, kecuali memang universitas yang sudah top, ya itu nggak butuh lagi dengan mahasiswa, dia hidup dengan grant kan, dengan penelitian dia. Tapi kebanyakan universitas dunia untuk menaikkan reputasi dia juga butuh international student-nya. Ya, jadi seperti itu. Saya kirim email ke contact us, ke international office-nya, nanti di browse saja international office, kan ada nanti emailnya, contact us, kirim ke situ, perkenalkan diri, bilang, Sofi ini lagi S2, bidang apa S2-nya, sebutkan, terus mau lanjutkan S3 di bidang apa, fokusnya kemana, kalau bisa, siapkan terus proposalnya, preliminary proposal, nanti kirim ke mereka yang akan mencari profesornya. Ya, saya ditawarkan beberapa profesor, kalau nggak salah hari itu ada 2 dikirim ke saya, dia bilang begini, could you please pass on your research proposal to these professors? 2, dikirim, ada linknya, ada kontaknya. Saya kirim, tetapi lama sekali balasan. Ya, lama sekali balasan, terus waktu yang Flindersnya, kebetulan ada Ian Sebastian, International Officer dulu, datang kemari, bantu kerjasama dengan Pemda Aceh. Saya langsung berikan proposal saya ke Ian, ke tangan dia. Terus dia bilang, okay, I will give to international office when I return back to Australia. Jadi ketika dia balik ke Australia, sekitar 2 minggu, saya sudah dihubungi langsung oleh dean-nya yang hubungi saya. Kebetulan namanya Robert Conway. Dia bilang begini, Habib, I am very pleased to accept your application. I will be your first professor and we will find another one. Karena dia tidak begitu paham dengan kurikulum karena kan kurikulum yang saya kembangkan berkenaan dengan Islamic Education, Islamic Higher Education Curriculum, jadi kurikulum pendidikan Islam, ya. Jadi nggak begitu paham, tapi kalau tentang kurikulum, dia ahlinya. Dia bilang begini, I will find another professor for you who really understand about Islamic education. Dicari. Jadi kan dapat itu. Begitu kita kirim proposal, dan dia, oke, ini bidang saya, dan dia tertarik dengan bidang itu, dia memang ada keterbatasan tentang pendidikan Islam, sehingga dia akan cari. Nah, jadi seperti itu saya pikir, Sofi, ya. Nanti dikirim saja, masuk ke international office-nya, ke kampus mana yang dituju, katakanlah kalau mau ke Amerika, ya, cari kampusnya yang mana, kirim ke international office, ke contact us, ya, nanti kirim prelim terus proposalnya, supaya mereka ada gambaran, Sofi mau S3-nya bidang apa, ya, bagaimana risetnya, fokusnya, data analisisnya. Jadi nanti profesornya langsung bisa di-assign oleh international office itu. Oke, salah satu cara yang lain adalah untuk mengetahui profesor, mungkin peserta sudah membaca jurnal. Jadi kita punya profesor yang kita we want to work with, itu juga boleh email langsung dengan cara sangat detail sekali sudah disebutkan Pak Habib ya. International office boleh, profesornya sendiri juga boleh. Now, another questions, ini bagaimana kalau saya belum S1 saya dan bidang pekerjaan itu tidak linear. Baiknya saya fokus kemana nih Pak Habib? S1 dengan pekerjaan tidak linear. Jadi untuk S2-nya saya fokus kemana? Begini, ini kan harus dijawab dengan ini dulu. Nanti orientasinya mau kemana? Karena kalau mau ke katakanlah dalam tanda petik ke dosen misalnya, itu harus linear, mau tak mau. Maka saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu, karena itu kan kedepannya mau apa? Kalau mau ASN misalnya, mau dosen misalnya, kan kalau nggak linear nggak bisa.
pengalaman saya. Maka saya kenapa ngambil 2 master? Salah satu alasannya itu, MCOM saya pertama itu adalah saya di bawah business school. Ya, jadi commerce, master of commerce. Saya ngambil commerce karena dulu pinginnya ya mungkin ya kayak sekarang lah kan, kita duduk di rumah jualan online aja nggak usah kemana-mana. Ya, tetapi saya jadi dosen, nggak ada di PBI bahasa Inggris itu MCOM itu nggak bisa pakai, maka saya dipaksakan sekolah satu lagi yang linear. Maka saya sekolah yang linear, Amerika itu linear, pendidikan tinggi. Nah, jadi saya nggak bisa jawab itu ya, maksudnya kalau sekarang begini aja, fokusnya kemana, inginnya kemana, itu yang menurut saya yang ditekuni ya. Kalau katakanlah bidangnya nggak sesuai, tapi kan sekarang pekerjaannya itu yang digeluti, itu yang dijalani, ikuti saja yang pekerjaan itu ya. Toh juga nanti kita pulang dari sekolah, kita juga akan kembali ke pekerjaan itu ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, kedepannya long term planningnya apa, mau jadi apa. Kalau mau jadi dosen ya, menjadi ASN itu harus linear. Kalau nggak linear nanti susah masuknya. Oke, baik. Nah, another questions. Nah, ini anonymous tapi ya. Kalau misalnya kita belum lulus S1, belum punya pengalaman bekerja, bagaimana cara kita mengeluarkan essay kita, Pak? Oke. Nah, pengalaman kerja itu kan nggak mesti formal. Pengalaman kerja itu relawan itu adalah pengalaman kerja. Pengalaman keterlibatan dalam komunitas sosial, dalam rutinitas, katakanlah membantu orang, ada aktivitas tertentu, itu adalah pengalaman ya. We have learned from the experience. Bukan pengalaman kerja misalnya dosen harus ngajar dulu, jadi dosen apa di kampus. Enggak. Tapi kan sebelum jadi dosen kita bisa mengumpulkan anak-anak di daerah kita tinggal di mana, katakanlah daerah ya Lieu misalnya ya, kumpulkan anak-anak di daerah itu, ajarkan kita matematik ini, tamatan matematik, ajarkan anak-anak itu matematik ya, terus ngajar sorenya mungkin ngajar olahraga apa yang kita bisa, itu adalah bagian dari experience ya. Tidak mesti yang namanya experience itu harus formal experience, no ya. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, dari sekarang kalau memang belum ada kegiatan apapun, coba cari ya tempat-tempat di mana kita bisa ya melakukan pekerjaan yang sifatnya volunteer ya, jadi relawan ya. Kita gampang sekali untuk menjadi relawan, saya pikir ya, mengajar anak-anak kampung, ngajar ngaji ya, ngajar olahraga, ngajar tulis baca hitung ya, ABCD. Anak-anak kampung yang belum bisa baca, belum bisa ngitung, kan itu bagian dari pengalaman itu ya. Jadi sekali lagi jangan dianggap pengalaman itu adalah pengalaman yang betul-betul di kantor misalnya harus di pemerintah, tidak seperti itu. Saya rasa itu juga lebih ke melihat ke impact. Misalnya kita mengajar anak di kampung yang belum pernah diajarkan oleh orang lain, itu impact-nya jauh lebih besar dari program-program yang sudah lakukan, dan itu sudah ramai. Mungkin teman-teman jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Another questions, karena we are running with the time. Bagaimana kita menjelaskan hubungan tujuan studi kita dengan kebutuhan negara yang memberikan beasiswa? Apakah harus berupa investasi atau bagaimana? Sebentar sedikit, Liz. Can you repeat it once again? Bagaimana menjelaskan hubungan tujuan studi dengan kebutuhan negara yang memberikan beasiswa? Oke. Sekarang begini. Misalnya, bidang studi yang kita geluti, saya pendidikan bahasa Inggris. Ini kan bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris itu bisa dilihat yang paling unik apa? Ya, katakanlah teman-teman ini Khairul itu diambil translation. Ya, translation itu adalah bidang yang unik. Kenapa? Banyak alumni bahasa Inggris, tetapi dia ngambil mungkin masalah teaching. Ya, spesifiknya masalah teaching, masalah visual ya. Sedikit sekali yang mengambil translation dan interpretation. Sementara hari ini bangsa kita ini berada dalam ya hal-hal yang sangat menyedihkan. Misalnya apa? Salah interpretasi, ya kan? Salah interpretasi kita saja umat Islam misalnya salah menginterpret, katakanlah kalau dulu di zaman Rasulullah SAW dan Muhammad SAW, ya kan kita disuruh jihad. Jihad dulu dengan jihad hari ini itu jauh sekali perbedaannya. Ya, tetapi kalau kita menginterpretasi Al-Quran dengan menggunakan jihad zaman Rasul, artinya apa? Memerangi orang kafir. Maka hari ini Cina Penayung itu harus diusir, Cina Indonesia harus diusir. Itu konsep jihad yang kurang tepat, kan? Maka kita harus bisa menginterpret Al-Quran itu ya sesuai dengan konteks
kontekstual dia harus kontekstual. Ya, bagaimana berjihad hari ini? Jihad hari ini adalah banyak sekali orang-orang yang buta huruf di daerah-daerah tertentu. Ya, kenapa tidak kita datang ke sana berjihad, ya, meninggalkan daerah kita, ya, berjihad ke sana, membantu, menolong orang-orang yang butuh bantuan kita. Itu adalah jihad. Nah, inilah yang saya maksudkan. Terus apa kontribusinya untuk bangsa? Bayangkan, ya, ada satu generasi yang buta huruf di suatu sudut anak bangsa, maka bangsa ini ke depan, ya, akan, ya, mengalami, ya, persoalan yang luar biasa. Kenapa? Itu buta huruf di sana. Itulah kontribusi kita, ya, untuk bangsa, untuk agama dan nusa. Ya, jadi saya pikir seperti itu yang simpel-simpelnya. Juga kalau kita lihat misalnya lain, ya, masalah tadi budidaya atau menanam 1.000.000 pohon. Coba lihat daerah-daerah tertentu yang gersang. Ya kan, kita datang ke sana, ya kan, kita belajar katakanlah pertanian, ya, bagaimana hari ini kalau bisa padi itu bisa tumbuh di atas gunung yang tidak ada air. Itu kita harus cari, kita ingin meneliti, kita ingin belajar di bidang itu, bidang pertanian, nanti kita pulang ke daerah, kita akan membudidayakan suatu bibit unggul, bibit padi yang bisa tumbuh di daerah, ya, pegunungan yang tidak ada air. Itu apa? Kontribusi untuk bangsa adalah, ya, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja baru dan membantu masyarakat yang tadinya menanam padi hanya mengandalkan tanda hujan, ya kan, dia hanya menunggu hujan. Tapi kalau kita bisa kembangkan itu adalah suatu terobosan. I think that's big dream, and you need to prove it. Ya, you need to think that way. Ya, kita harus melihat, kita harus keluar dari box, ya, out of the box. Kita harus keluar dari box, lihatlah suatu sana yang banyak hal yang masih bisa kita bantu. Pertanian kita, peternakan kita, bagaimana peternakan kita, lahan di sana sangat luas. Mungkin kita bisa klaim begini. Makanya tadi saya bilang, coba browse informasi mengenai dunia atau tempat kita ingin belajar. Australia misalnya. Coba browse bagaimana sistem pertanian mereka. Ya, lihat, baca. Pertanian mereka itu di alam bebas, lahan terbuka, ya, tidak ada kandang sapi, ya, tidak ada yang apa namanya tempat makan, hana panglung untuk bungkun. Yang ada hanya digali sedikit sejenis lake, danau, ya. Danau itu diisi air sendiri nanti ketika hujan dan air itu nggak akan kering karena digali. Nanti lembu tinggal datang itu minum, rumput tinggal kan mudah digulung, dia ada panen. Jumpungnya itu jerami digulung, nanti tinggal ditaruh itu, lembunya tinggal datang makan sendiri. Ya, itulah konsep-konsep yang kita tawarkan. Lahan kita malah cukup luas, rumput hijau, air di mana-mana ada. Nah, jadi kita paling tidak, I will learn, I will see how Australian farmer, ya, develop, ya, their farming system. Nah, jadi seperti itu yang kita harus sampaikan. Makanya saya sampaikan, browse informasi, lihat informasi, apa uniknya, ya, pendidikan di sana, apa yang bisa dikembangkan, ya. Jadi nanti disarankan seperti itu, ya, di browse seperti itu. Jadi seperti itulah dihubungkan pendidikan kita, ya, terus pengalaman kita dan kontribusi untuk bangsa. Ketika kita bisa mengembangkan suatu, ya, pertanian yang luar biasa, itu kan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat Aceh secara khusus, ya, atau masyarakat Indonesia secara umum, ya. Banyak hal lain, pertanian, ya, perikanan, perindustrian, dan macam-macam. Browse informasinya. Okay. Noted, Pak. Now, another question from Betari, Bunga. Kalau misalnya AAS memberikan prioritas untuk GFTA, I guess ini untuk daerah targeted. Apakah menandakan bahwa aplikan di luar GFTA ini memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk diterima? Yang kedua, untuk Fulbright, apa perlu ada LOA dulu sebelum mendaftar? Oke. Untuk daerah targeted area, pada prinsipnya itu ada catatan khusus, ya, sebelum interview. Jadi diberikan screening, misalnya kan ini untuk targeted area untuk Aceh misalnya. Jadi ketika aplikasi itu datang, mereka akan menyeleksi khusus dari Aceh, tidak dicampur baur dengan yang dari daerah lain. Ada berapa orang terseleksi screening test, ya, atau dokumen screening dokumen itu, katakanlah dari Aceh ada 10 misalnya, ya. Terus dari 10 itu nanti ketika di interview, maka tidak ada lagi batasan untuk targeted area, nggak ada lagi dia. Dia targeted area itu hanya diberikan untuk dokumen aplikasi itu. Setelah ketika interview nggak ada. No, mereka nggak. Interview itu udah dianggap sama semuanya, kemampuan sama semuanya. Tadi kan kenapa misalnya TOEFL 500 untuk Aceh, untuk targeted area? Karena supaya berkasnya bisa masuk. Nah, ketika interview, ya, dia tidak lagi lihat TOEFL-mu berapa, IELTS-mu berapa, enggak. Yang dia lihat hanyalah
ketika dia tanya ini suatu, misalnya, what is your field of study? Why do you want to study that field of study? Kalau kita bisa jawab dengan baik, kan itu ada impresi yang menarik bagi si interviewer. Kalau dia, waduh, ini ketika ditanya jawabannya nggak jelas, nggak nyambung, nah dia juga akan coret kan, dipalang. Jadi nggak ada itu, targeted area itu hanya untuk lolos berkas. Ya, ketika interview nggak ada. Dan saya itu juga di brief waktu saya yang terakhir itu, saya S3-nya sempat lulus ADS saya. ADS tahun berapa itu? 2010 kalau saya lulus ADS, tapi di saat yang sama saya udah dapat PUMDA, beasiswa PUMDA, jadi malah visanya udah keluar, jadi saya nggak bisa ambil. Saya email si Fadil Badilari itu, saya bilang, Pak Fadil, saya ini juga lolos ADS, tapi saya udah keluar visa Australia dari pembaca, gimana? Dia bilang, Anda tidak layak mendapatkan double beasiswa, dia bilang kan. Jadi waktu saya terakhir di Medan itu disampaikan, saya tanya memang personal ke orang itu, apakah ada nggak ini untuk pengalaman saya dan pengetahuan saya, ada nggak prioritasnya misalnya ketika di interview ini bisa dilihat target area? Oh, nggak ada lagi, dia bilang, itu hanya untuk berkasnya saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti mungkin perlu dibuat ini satu, Bu Lilis, sebelum saya lupa, khusus dibuat untuk interview. Ya, nanti mungkin series terakhir dibuat satu untuk bagaimana tip dan kiat-kiat menjawab interview yang sukses itu. Karena sebenarnya kan aplikasi ini boleh dibilang 60% akan lolosnya. Tetapi di interview itu 50%. Ya, 50%, bukan 40, 50 kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu bersaing di antara kan 600 aplikan. Jadi diambil 50%. Dari 600 diambil 50. Dan itu sebenarnya sudah sangat besar peluangnya kan. Tetapi gara-gara salah jawab, nah itu bisa membuat orang jatuh di situ. Ya. Jadi nanti mungkin perlu dibuat khusus bagaimana tip-tip menjawab interview, apa yang harus diisi kan. Oke, termasuk aplikasi itu nanti ketika lulus, ini mungkin kalau saya nanti nggak masuk ke sana, jadi aplikasi yang ditulis itu harus disimpan, jangan dibuang. Kenapa? Waktu interview itu yang harus dijawab, jangan di aplikasi ditulis A, di interview ditulis B, nanti si interviewernya dia jengkel, dia ini apa ini orang kan, jengkel dia. Oke, jadi seperti itu ya. Iya, betul-betul. Ini sebenarnya banyak juga nih Pak pertanyaan tentang interview, but it gonna take another hour, which is not possible ya untuk hari ini. Jadi saya benar-benar terima nih saran dari Pak Habib, we need to have a specific topic for interview, scholarship interview ya. Juga banyak pertanyaan dari research proposal, but karena waktunya sudah jam 10.30, kita malah sudah lewat ya dari batasan waktunya. Tetapi Pak Habib, do you want to kind of provide your emails? Jadi nanti mungkin ada applicant yang mau PhD, nanya-nanya lebih lanjut tentang research proposal, you can reach out to Pak Habib. Kalau teman-teman ingin fokus ke studi ke Amerika, you can also reach out to me, termasuk dalamnya bagaimana cara memilih kampus, because di Amerika banyak sekali kampus, lebih dari 4.000, and you might find it confusing, right? We can help you with that. Oke, ini emailnya Pak Habib sudah. Yes, Pak. Bu Lilis, ini I think I need to answer one question here. Bagaimana mempublish tesis dalam bentuk jurnal? Oh, situs atau Go ahead. Okay, that's a great question. Yeah, that's a great question. Karena this is what I am doing with my students. Ya. Jadi bagaimana mempublikasi tesis dalam bentuk jurnal, situs atau web apa saja dalam bentuk jurnal tersebut. Nah, begini. Ini suatu pertanyaan yang menarik. Kalau memang Anda sudah mulai dan tertarik untuk menulis ya publikasi di jurnal berreputasi, saran saya sejak awal ketika Anda mau menulis skripsi itu, diskusi dengan pembimbing bahwasanya Anda ingin publish tulisan itu. Ya, nanti yang bisa diambil yang bagaimana, yang bagian mana? Yang diambil adalah bagian dari data finding-nya ya, dari bab berapa itu? Bab 3 ya. Bab 3, bab 1 itu bab 4 ya. Bab 4 itu bisa diambil, bab 4 itu sangat bagus. Nah, untuk mendapatkan data yang baik kan harus diskusi dengan pembimbing dulu sejak awal, pakailah ya pendekatan research approach-nya itu yang betul-betul benar, jangan asal-asal. Kenapa? Supaya nanti Anda tidak lagi bekerja dari nol kan. Misalnya katakanlah kualitatif ya, Anda menggunakan riset desainnya kualitatif. Nah, ikuti pola-pola atau SOP ya
riset kualitatif. Misalnya apa riset kualitatif itu? Untuk data collection-nya dia interview pasti, ya. Terus observation, ya. Terus dokumen analisis. Nah, untuk interview ini kan sangat menentukan. Bagaimana cara Anda ambil ya respondennya? Ini harus jelas dari awal dan harus benar-benar serius, jangan asal-asal. Ya, disebutkan di situ bagaimana ya siapa orangnya. Carilah orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk Anda interview. Ada informasi yang baik di situ. Ya, kenapa? Kalau tidak ada orang yang tidak tepat, maka datanya itu nanti sangat dry, sangat kering. You cannot publish because why? No data. Ya, only chat, ya, only what do you call it? Kind of mengeluh mungkin ya, chatting, mengeluh, terus ada pelampiasan nanti itu kan. Jadi tidak ada kualitasnya. Jadi carilah orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan ya, sehingga datanya bagus. Nanti ketika Anda bagus datanya, tinggal diolah. Nah, kemana disubmit? Nah, dari sekarang kan tinggal kita cek. Anda mau langsung ke Scopus atau ke Sinta. Kalau Sinta itu sedikit lebih mudah. Ya, kalau Scopus berarti lagi-lagi Anda harus lihat. Scopus itu Scopus Key berapa? Scopus itu kan yang paling top kan Q1. Q1 itu juga ada yang top lagi, SJR-nya, Simago Journal Rank itu ada yang 7 sekarang untuk pendidikan, itu top sekali. Saya nggak pernah masuk situ karena saya nggak berani, karena pasti ditolak. Sebelumnya ditolak. Saya ada sekarang ini ada 3 Q1, ya, tetapi itu SJR-nya 0,4. Nah, tapi udah Q1 ya, tapi Simago Journal itu 0,4. Oke lah, ya, karena Q1 itu super duper susah juga. Nah, Q1 mungkin coba-coba boleh ya. Tapi yang sederhana, yang agak gampang adalah Q3, Q4. Nah, itu mudah mungkin diterima, Q3, Q4 itu mudah. Ya, coba aja dulu, tulis, kirim ke Q3 atau Q4. Kalau memang 2 kali ditolak ke sana, bawa ke Sinta. Ya, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Tadi seperti itu. Nah, nanti bagaimana? Ini kan ditanya juga tadi mengenai publikasinya. Ya, Scopusnya di mana? Scopusnya nanti bisa dilihat di Simago ya, SJR, nanti cek ya di Simago. Ini Simago, ketik Simago, dia akan muncul nanti. Anda bisa search di situ, tulis nama jurnalnya, akan muncul. Atau Anda bisa search nanti ranking ya, berdasarkan negara. Ranking, nanti berdasarkan negara, tinggal klik ada sebelah kiri. Maka nanti klik ya Simago, ya nanti akan otak-atik di situ, Anda akan menemukannya itu. Nanti tinggal pilih, misal kalau di Scopus yang Indonesia ada, dia nanti akan list semua jurnal indeks Scopus di Indonesia. Dia akan muncul seperti itu. Ya, saya pikir itu yang bisa saya jawab. Yang lain, saya pikir sudah dijawab ini ya, Bu Lis ya. I think ya, answer all question. Untuk topik-topik seperti proposal, it's gonna take another. I think we need another topic for that, Pak, untuk research proposal and interviews. Tapi hopefully we can have another sessions later on ya. Dipantau saja ya di Instagram Education USA Aceh dan juga PBI. Nanti kita akan tampilkan flyer untuk 2 sesi yang akan datang. Okay. Any final comment from Pak Habib for all ini scholarship hunters? Okay. I think nothing is impossible. Yeah, nothing is impossible. I'll tell it for you. Nothing is impossible. Ya, jadi saya ingin katakan nothing is impossible. Semua itu mungkin ya. Now, what you need to have is dream. You need to dream. Anda harus bermimpi. Anda harus memiliki suatu cita-cita. Ya, you need to have a very specific motivation, especially if you are talking about study. Where do you want to go? Where do you want to pursue your master or PhD degree? Anda dari sekarang harus memiliki impian, harus memiliki target, ya. Kemana Anda ingin menuntut ilmu? S2, S3. Australia kah? Amerika kah? Ya, Jerman, Inggris, UK dan sebagainya. Mau kemana? Nah, when you have such a dream, ya, you will make a list. Anda akan menuliskan list daftar-daftar yang Anda harus miliki. Nggak mungkin Anda ingin belajar ke Amerika, Anda nggak belajar TOEFL. Itu bermimpi di siang bolong namanya. Bermimpi nggak sangat tidak serius. Ya, Anda bermimpi ke Amerika, sekolah ke Amerika, berarti Anda harus persiapkan diri. Ya, TOEFL apa? Ya, I told you in the beginning.
What kind of TOEFL you need? IBT, ITP, ya, IELTS. Anda siapkan itu. Kalau ke Amerika, Anda harus siapkan IBT. What's the score? Berapa skornya? Ya, IBT itu kalau nggak salah saya diminta paling rendah itu 82. 80. Belum 4, biasanya boleh saya. 80 Kita 80-an lah mungkin. Ya. 80-an, ya. Oke, 80-an TOEFL IBT. Nah, bagaimana Anda mendapatkan TOEFL IBT 80 itu? Secara otomatis Anda harus ya, Anda harus belajar dari sekarang. Ya, jangan dari sekarang belajar. Nggak mungkin Anda mau daftar minggu depan, bulan depan, Anda belajar juga minggu depan, nggak mungkin tuh. Dari sekarang, siapkan diri dari sekarang, ya. Cari teman-teman yang punya satu pandangan, punya visi yang sama, ingin sama-sama sekolah sama-sama ke Amerika. Ajak duduk, ya, 3, 4, 5 orang, duduk satu tempat, 1 hari 2 jam, 1 hari 3 jam, 1 hari 1 jam, terserah. Yang penting Anda duduk, bahas aplikasi, bahas TOEFL, ya. TOEFL sekarang ini bisa di Google saja, banyak sekali soal TOEFL itu. Langsung ada kuncinya, malah ada yang langsung bisa sit in untuk tes, karena dibuat seperti real, ya kan? Kita bisa nanti ada timernya. Habis waktu selesai, dia nggak bisa jawab lagi. Jadi seperti itu, ya. Bermimpilah, itu penting sekali. Bermimpi, ya, dan yakinkan kepada diri Anda bisa. Ya, jangan lupa, saya selalu mengatakan kepada Anda semua, kepada kita, kepada saya sendiri, ya, jangan sombong, jangan anggap kita ini hebat, ya. Berdoalah, minta doa kepada Allah SWT, dimudahkan segala urusan, ya, sampaikan kepada orang tua, kepada khususnya kepada mama, ya, sampaikan kepada mama, niat-niat yang tulus, yang baik itu sampaikan, dan minta tolong didoakan. Ya, saya pikir itu saja, motivasi harus punya motivasi yang kuat, dan buktikan bahwasanya Anda bisa. Nggak mungkin Anda ini orang tamat S1, semua tamat S2, nggak mungkin Anda nggak bisa. Kalau seandainya tidak ada IQ, maka tidak akan lulus S1 itu tidak akan lulus, ya. Jadi semua orang yang lulus S1 itu, semua orang yang sedang kuliah itu telah diuji, ya, IQ-nya lebih, ya, dan bisa nanti untuk melanjutkan sekolah itu bisa, tinggal diasah sedikit saja lagi, ya, biasakan hal-hal yang baik, dan insya Allah itu Allah akan mendengar doa-doa kita, ya. Ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah juga sangat dekat dengan kita. Saya pikir itu saja, Bu Lis, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Habib atas sharing ilmunya. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, ya, terutama untuk semua peserta yang saat ini sedang mencari beasiswa. Tetap semangat. If you have more questions, please refer to Pak Habib. You can email him for sure. Boleh juga menghubungi Education USA Aceh. We aim to see you again next week in the next session. Have a good day, stay safe, happy, and productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.